Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya hari ini, yang sudah mengganggu waktunya karena masih belajar ya. Nah, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Rabbi karena kita hari ini masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini saya akan mencoba mempresentasikan diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, di sini saya ada Bapak Fasilitator, yaitu namanya Bapak Romeli. Dan untuk pengajar praktiknya ada Ibu Sri Yulianti. Dan untuk yang terakhir itu saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 11. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini, kesepakatan kita hari ini mau apa? Kegiatannya? Contohnya apa? Iya, boleh. Kalau ada, boleh sambil makan dan minum ya. Itu kegiatannya. Apalagi, ibu-ibu? Iya, untuk kegiatan hari ini yang kedua, yang ke satu tadi Pak Budi. Kesepakatan yang ke satu itu tadi boleh makan dan minum. Untuk yang kedua, waktu kegiatan tidak boleh sambil ngobrol. Apalagi? Ya, bisa. Yang ketiga itu HP-nya di silent ya, supaya tidak mengganggu kegiatan kita hari ini. Ada lagi, Bapak Ibu? Sudah? Kesepakatannya sudah ya? Cukup 3? Cukup. Ya, tadi yang pertama Ibu Bapak boleh sambil makan dan minum ya. Terus yang kedua, tidak boleh sambil ngobrol. Lanjut yang ketiga, itu HP di silent. Ya. Tidak boleh dibunyikan ya saat kegiatan Ibu Bapak HP-nya, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini. Next, Pak. Bapak Ibu semangat mengikuti kegiatan hari ini? Semangat tidak? Harus semangat ya. Semangat. Walaupun sudah siang, kita harus masih semangatnya itu semangat pagi. Ya. Lanjut ya ke materi selanjutnya, itu budaya positif. Ibu Bapak sudah melaksanakan budaya positif sekolah kita? Sudah ya. Contohnya apa? Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di kelas dan di sekolah yang berpihak pada murid. Pasti Bapak dan Ibu sudah melakukannya setiap hari. Iya, bisa dengan membuat kesepakatan kelas, apalagi? Iya, menjaga kebersihan. Terus selain itu juga kita pagi-pagi itu budaya positifnya 5S ya. Ya, mulai senyum. Terus salam antara siswa dan guru, guru dan guru, itu juga sama ya. Budaya positif berarti kita sudah melakukan kegiatan budaya positif di sekolah ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di kelas dan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Selanjutnya, guru, siswa, dan sekolah menurut Ki Hajar Dewantara. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bertani, seperti petani sehingga harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga
dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memelihara pupuk, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain-lain. Nah, kita di sekolah juga sama ya. Kalau petani itu mereka itu menuntunnya apa, tumbuh apa? Tanaman padi. Berarti sama kita juga di sekolah itu menuntun siapa? Siswa. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Kita itu di sekolah itu harus menuntun siswa. Caranya kalau petani itu memberi pupuk supaya tanamannya itu menjadi subur. Kalau kita memberi pupuknya dengan cara bagaimana? Ya, bisa dengan memberikan ilmu pengetahuan, menuntun anak-anak. Menuntun, apa arti menuntun? Menuntun itu apa? Iya, membimbing atau mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Berarti kita juga di sekolah sama seperti petani menanam padi di sawah supaya tumbuh subur, ya, supaya padinya nantinya tumbuhnya banyak, bagus padinya. Jadi harus diberi pupuk. Sama dengan kita di sekolah. Kita juga setiap hari harus memberi pupuk dengan cara mengarah dan membimbing siswa kita di sekolah. Ya, kita memberi arahan, memberi materi, memberi pembelajaran yang lebih baik kepada siswa-siswa kita, supaya siswa kita itu nantinya akan bisa menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Ya, sama dengan yang petani lakukan ya. Tadi juga supaya bisa tanahnya itu dipelihara untuk padinya supaya bagus, itu dengan dibasmi ulat-ulatnya atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Kita juga sama ya. Kalau misalkan anak-anak tidak diarahkan oleh gurunya, nanti anak-anaknya mulai dari pembelajarannya, perilakunya nanti akan negatif ya. Jadi kita harus membimbing anak-anak itu mengarahkan ke arah yang lebih positif. Next. Nah, sekarang menciptakan lingkungan positif. Mulai dari warga sekolah, kita itu harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Kalau kita tidak saling mendukung, saling bekerja sama, apakah akan tercipta lingkungan yang positif? Tidak ya Bapak dan Ibu. Makanya kita itu harus di sekolah itu harus bisa kolaborasi antar sesama warga di sekolah. Terus yang kedua, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Makanya kita harus saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah. Selanjutnya, untuk menumbuhkan siswa di sekolah itu menjadi karakter-karakter baik. Selain siswa juga, kita juga sebagai warga di sekolah harus mempunyai karakter yang baik. Dan selanjutnya membentuk sebuah budaya positif. Next. Nah, coba sekarang kita amati lingkungan sekolah kita bagaimana suasananya. Yang pertama di sini ada murid-murid saling berinteraksi. Apakah di sini murid-muridnya kita saling berinteraksi? Iya ya. Di dalam kelas, baik dengan di sekolah itu dengan kakak kelas, dengan adik kelasnya, mereka harus bisa saling berinteraksi. Terus yang kedua, guru saling bertegur sapa. Kita lakukan setiap hari ya. Misalkan dari mulai datang ke sekolah juga sama ya, kita selain senyum, lalu kita salam kepada guru-guru, selain guru-guru dengan guru juga siswa dengan guru ya. Terus selanjutnya menyapa murid. Kita datang ke sekolah lalu menyambut siswa itu dengan penuh kasih sayang ya, karena di sekolah itu mereka menganggap kita sebagai orang tua mereka ya. Terus selanjutnya, guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Jadi di sekolah kita juga harus bisa menyelesaikan kalau ada suatu masalah atau konflik antar murid seperti sekarang juga hampir tiap hari ya anak-anak itu bertengkar. Ya, walaupun kita sudah mengajarkan mereka untuk hidup rukun,
Tapi tetap saja ya, di kelas itu selalu ada anak-anak yang selalu bertengkar. Kita harus bisa menyelesaikannya ya antara murid. Secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai kita yang kita yakini selama ini. Selanjutnya konsep inti budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Next. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid, ya. Jadi kalau mengontrol diri sendiri itu paling susah ya. Tapi emang mengontrol diri sendiri itu harus dilakukan oleh murid itu sendiri, karena dengan mengontrol oleh orang lain itu sangat sulit sekali. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya membujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Jadi jangan sampai kritikan kita itu menyinggung ya. Jadi harus memberikan kritikan yang positif. Dan kritikannya itu secukupnya. Kritikan tersebut harus membangun, bukan malah menjatuhkan ya, dan membuat murid itu tidak percaya diri ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita boleh memberikan kritik kepada murid, tapi kritiknya itu harus yang membangun. Jangan sampai kita menjatuhkan kepercayaan diri siswa kita. Yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi semuanya itu ada haknya ya. Jadi kita bisa menentukan hak kita masing-masing. Next. Nah, selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita perhatikan di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini yang pertama itu stimulus respon ya, yang kata pertama, dan yang kedua ini ada teori kontrol. Di stimulus respon yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berarti kebalikannya ya, kebalikan dari stimulus respon. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang keempat, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya itu stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Lalu selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain untuk teori kontrolnya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu stimulus responnya ya. Yang kedua teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu terakhir model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah itu jadi kalimatnya kebalikan dari stimulus respon untuk teori kontrolnya ya. Next. Nah, sekarang selanjutnya itu disiplin. Coba, apa yang Bapak Ibu tahu tentang disiplin? Disiplin itu apa? Boleh bisa. Disiplin itu tata tertib. Apalagi? Taat peraturan, ya bisa. Disiplin itu bisa dari tata tertib ya, dari peraturan juga bisa. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Ya, misalnya penerapan disiplin di sekolah, apa contohnya disiplin kita di sekolah? Masuk tepat waktu. Iya, misalnya masuk tepat waktu atau datang ke sekolah juga harus tepat waktu, dan itu dilakukannya oleh semua warga sekolah. Tepat waktu, dan itu dilakukannya oleh semua warga sekolah ya. Jadi misalnya kita itu disiplin waktu. Jadi kita datang dan pulang juga harus tepat waktu ya. Jangan ini misalnya pulang sebelum jam pulang kita sudah pulang duluan ya. Apakah telah efektif di sekolah kita atau apakah masih perlu ditinjau kembali? Perlu ditinjau kembali kan? Ya nanti kedepannya kita harus lebih efektif lagi ya dalam mendisiplinkan waktu. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Next. Tadi sudah ya, jadi kalau mendengar kata disiplin itu sudah terbayang ya. Tadi seperti kata Bu Yani itu tata tertib ya, disiplin itu ya sudah terbayang ya. Lanjut Pak. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu yang kedisiplinan. Lanjut Pak. Disiplin bukan hukuman. Ya berarti itu kata disiplin itu bukan hukuman ya, tapi apa? Kebiasaan yang harus diterapkan. Jadi di kata disiplin itu bukan hukuman. Next. Nah, Bapak Pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, itu kata Bapak Pendidikan kita ya. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Misalnya tadi disiplin waktu. Kita itu harus punya motivasi diri sendiri, harus berubah. Misalnya hari ini kita kesiangan, berarti besoknya kita harus apa? Datangnya lebih pagi lagi, bukan lebih siang lagi. Ya,
Tapi kita itu harus ada motivasi dari diri kita sendiri dan dari diri kita sendiri untuk merubah perilaku kita. Yang asalnya kita berangkatnya siang, mungkin sekarang kita harus baiki dengan cara berangkat ke sekolah itu pagi-pagi. Itu contohnya. Next. Nah, jadi disiplin itu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Jadi kemauan dari diri kita sendiri. Jangan kita itu ada dari orang lain ya, ada masukan dari orang lain, tapi kita juga harus punya motivasi dari diri sendiri. Sekarang kita lanjut ke nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini ada contoh nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berarti itu adalah kepercayaan kita ya. Kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Mandiri itu berarti tidak boleh tergantung kepada orang lain ya. Terus yang ketiga bernalar kritis. Apa bernalar kritis? Cepat tanggap ya. Ya. Ya, jangan lemot kalau beri. Terus yang keempat berkebinekaan global. Kita harus mempercayai tentang kebudayaan di apa? Berkebinekaan global itu apa? Iya. Percaya tentang kebudayaan kita ya, kalau Bhinneka Global. Iya. Ya, dan terbuka untuk kebudayaan luar. Tapi tetap kita harus mempertahankan budaya kita sendiri ya. Lanjut, bergotong royong. Kita sudah melihat juga ya anak-anak sudah bisa bergotong royong ya. Misalnya sekarang kita dalam membersihkan lingkungan sekolah, kita sudah bisa melaksanakan dengan baik dan sudah bisa bekerja sama antara guru dan juga siswa ya. Jadi siswa juga sudah terlihat misalnya di kelasnya juga sama ya, dengan cara itu dengan tiket di kelas. Jadi mereka sudah bisa bekerja sama dengan temannya untuk membersihkan lingkungan kelasnya sendiri. Jadi sudah terlihat ya gotong royong di sekolah kita. Terus yang ke-6-nya itu kreatif ya. Kita juga harus bisa membuat anak-anak itu kreatif ya. Lalu ini ada IPO Primary Years Program, sikap murid. Yang pertama itu ada toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, yang kelima menghargai, yang keenam antusias, selanjutnya empati, lalu keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Teori motivasi. Kata Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Next. Nah, sekarang kita lanjut ke hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, ini hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan
dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Selanjutnya, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Coba ada yang tahu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan? Keyakinan kelas disepakati bersama. Iya, kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh bersama. Misalnya di kelas itu antara guru dan siswa. Membuat keyakinan kelas sudah disepakati ya. Terus untuk peraturan? Lebih keterpaksaan. Ya. Peraturan dipaksakan. Kalau peraturan itu biasanya contohnya ada peraturan dibuat oleh sekolah ya, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah sesuai yang sudah disepakati ya, berarti harus dilaksanakan dengan tanggung jawab ya, sama dengan peraturan juga. Tapi peraturan itu tidak dibuat oleh kita sendiri ya, tapi sudah ditentukan oleh satu arah, misalnya oleh peraturan oleh sekolah. Next. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu tadi apa? Ya, karena itu yang dibuat oleh bersama ya. Misalnya ibu bapak sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah ya. Sudah melaksanakan keyakinan kelas. Berarti ibu bapak juga sudah melaksanakan ke anak-anak itu membuat keyakinan kelas ya, dan disepakati bersama. Jadi itu bukan dari kita ya. Kalau keyakinan kelas itu munculnya dari mana? Dari siswa ya. Dari siswa kita bersama ya. Yang mereka inginkan itu peraturan kelasnya seperti apa ya, keyakinan kelasnya. Next. Untuk contohnya, mengapa kita memakai masker pada saat pandemi COVID-19? Karena kita itu memakai masker pada saat COVID untuk kesehatan. Karena kita meyakini bahwa memakai masker merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan agar terhindar dari COVID-19. Nah, ini untuk contohnya. Next. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari keyakinan siswa. Keyakinan kelas sebaiknya menggunakan kalimat yang positif ya. Jadi menggunakan kata-katanya itu kalimat yang positif, tidak dengan kalimat yang negatif. Nah ini ya Bapak Ibu untuk contoh keyakinan kelasnya. Yang pertama itu bermain di luar kelas ya. Itu juga kalau mungkin saat istirahat ya. Jadi kalau bisa anak-anak itu bermainnya itu di luar kelas, jangan di dalam kelas. Untuk yang kedua, meminta izin saat meminjam barang. Jadi kita itu ke anak-anak, mereka kalau mau meminjam barang temannya, mereka harus izin terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, mendengarkan saat orang lain berbicara. Jadi kalau ada temannya yang memberikan pendapat, anak-anak yang lain harus mendengarkan dan mereka tidak boleh sambil berbicara. Next. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Voice Theory. 1. Yaitu bertahan hidup. Yang kedua merasa diterima.
3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 penguasaan. Nah, ini yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup dengan cara bagaimana? Ini ada ya di sini. Misalnya kita harus makan ya setiap harinya, membutuhkan makanan. Selain itu juga untuk kita berteduh supaya tidak kepanasan dan kehujanan, itu kita harus mempunyai tempat, membutuhkan tempat tinggal. Selanjutnya keamanan juga kesehatan. Yang kedua, merasa diterima. Rasa diterima dan dipedulikan, berbagi, bekerja sama. Nah, si anak juga di sekolah itu oleh kita harus merasa anak itu diterima ya. Jadi kita harus memberikan perhatian kepada siswa. Lalu yang ketiga, kebebasan. Kebebasan itu anak harus mandiri, memiliki pilihan, pengendalian diri. Lalu untuk yang keempat, kesenangan, bermain, humor, tertawa. Jadi anak murid-murid kita juga di sekolah harus senang ya di sekolah, mereka tidak tertekan. Karena kita mungkin misalnya takut oleh guru, tidak boleh ya. Mudah-mudahan anak kita itu di sekolah tidak sampai terbebani atau tertekan. Jadi mereka harus, anak itu harus enjoy ya, harus senang. Iya, bahagia, harus bahagia selamanya. 5. Yang kelima itu penguasaan, harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, juga didengar. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, teori kontrol Dr. William Kessler berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, pasti kita juga sudah yang melakukan ini sesuai dengan posisi kontrol ini. Nah, ini posisi kontrol yang pertama. Misalnya kita sebagai penghukum, nada suara kita itu tinggi. Bagaimana kalau kita memarahi anak, suaranya tinggi? Suara tinggi, kadang kita sambil nunjuk-nunjuk anak ya. Ya, itu namanya penghukum. Misalkan ada anak yang kesiangan. Kamu kenapa kesiangan? Sambil ditunjuk-tunjuk. Nah, itu adalah penghukum ya. Misalnya kalau misalkan penghukum itu menyuruh anak itu lari 5 keliling misalnya ya di lapangan. Terus bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jari-jari nunjuk atau menghardik. Nah, itu sebagai kalau kita sebagai posisinya sebagai penghukum ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nada suara kita itu memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Misalnya ada anak yang kesiangan, kita bicaranya, "Nak, kenapa kamu kesiangan terus? Nanti ibu ditegur sama ibu kepala sekolah." Nah, itu kan itu memelas ya. Nanti itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrolnya sebagai teman. Nada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Kita suka juga ya kalau anak-anak negurnya sambil mengelus anak. Iya ya. Jadi kita menganggap mereka itu sebagai teman kita ya. Jadi dengan akrab berbicaranya. Terus yang keempat sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Selanjutnya itu posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi nada suaranya itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, Bapak Ibu posisi kontrolnya kebanyakan yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Iya, kita usahakan kita itu posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Next. Nah, ini Bapak Ibu kita simak videonya. Ini contoh 5 posisi kontrol.
penerapannya di sini ada contohnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini adalah yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Coba perhatikan ya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Mungkin kita juga pernah seperti ini ya, Kamu deh! membentak siswa saat siswa kesialan. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan Bu sih Puspa kamu pernah? terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah Nada suaranya tinggi Sana. sambil Beli nunjuk-nunjuk. lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini contoh posisi penghukum ya barusan. Anak yang kesialan itu langsung diberi hukuman. Nah, ini yang kedua, posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Nah, ini sebagai Kamu tenang ya, rasa bikin bersalah, ibu jadi ya. nadanya juga sambil Kalau memelas ya. kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat. Ketakutan ditegur bapak ibu kepala sekolah. Maaf sekali. Jadi sambil memelas ada suaranya juga. Penasaran. Posisi pembuat rasa bersalah Nah, sekarang sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat Nah, sih? ini posisi sebagai teman, ada bicaranya juga. Saya memang terlambat bangun Jadi tadi. lebih lembut ya. Jadi biarpun Jadi saya sambil kencang, bercanda. tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi Posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu adalah sebagai posisi manajer ya. Jadi nada bicara juga tulus dan menanyakan dulu kenapa alasan kesiangan itu. Nah, ini contoh posisi kontrol yang tadi ya. Yang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Yang pertama itu penghukum. Jadi menyuruh siswa itu menghormat bendera selama 1 jam misalnya itu ya kalau posisi kita sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Beberapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Lalu yang ketiga, posisi kita sebagai teman, contohnya itu tolong bantu bapak, ibu, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Selanjutnya, sebagai pemantau, contoh kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Lalu selanjutnya itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu ya Bapak Ibu contoh posisi kontrol. Jadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi kontrol kita itu sebagai apa? Sebagai manajer. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari segitiga restitusi itu, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lalu selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah ini pertanyaan yang harus diberikan kepada anak-anak saat kita melakukan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ini adalah contoh-contohnya. Contoh pertanyaan kata-katanya. Lalu yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah ini yang kedua, segitiga restitusinya yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kata-katanya yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah itu adalah contoh kalimat-kalimat pada saat validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini yang pertama, contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Lalu yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah kalimat dalam menanyakan keyakinan. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, waktu itu saya melakukan contoh segitiga restitusi kepada Indra yang terlambat
pelajaran setelah istirahat. Selamat masuk kelas merupakan tindakan yang baik. Tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak menyalahkan kamu, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tadi ya, dari kata-kata yang mulai dari menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Bermain bersama teman pasti seru ya. Kamu sangat menyukainya. Coba kamu pikirkan bagaimana caranya agar kamu tetap bermain, tapi tidak terlambat masuk ke kelas. Mulai kapan kamu akan melakukannya? Coba diingat, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa keyakinannya terlihat? Nah, ini yang terakhir ya, menanyakan keyakinan. Benar sekali. Selanjutnya, kamu ingin menjadi murid yang seperti apa? Baiklah, kita telah memiliki solusi. Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Terima ya, silakan untuk bahasa. Nah, yang kedua juga sama ya. Cuman ini yang Pak Ija itu kasusnya itu ya dibully ya oleh temannya. Oh iya, wajar kamu Sama. Kalau tadi Indra itu terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Sementara kasus yang kedua ini Pak Iza kesal karena selalu dibully oleh temannya. kamu melakukan. Nah, selanjutnya di sini ada video pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama guru mengingatkan kembali nilai-nilai kebajikan universal. Tadi nilai-nilai kebajikannya itu ada tanggung jawab, saling menghormati. Dari kamu semuanya, telah seperti apa yang kamu inginkan. Ya, istilahnya. Nah, jadi kita itu bertanya dulu ya kepada anak-anak apa yang mereka inginkan. Di pikiran yang nanti kamu berikan. Oke. Kalau kita harus istilahnya ini sudah kamu dengarkan. Nanti silakan berikan di oke. Nah, selanjutnya siswa berdiskusi dengan teman sebelahnya untuk urusan kelas yang diimpikan. Setelah selesai menuliskannya, siswa mengumpulkan hasil diskusi keyakinan yang mereka inginkan. Lalu siswa membacakan hasil diskusi keyakinan yang diinginkan. Lalu kita nantinya sepakat guru dan siswa menyepakati keyakinan yang diinginkan.
mahasiswa bersama guru menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita tempel di tempat yang strategis. Nah, ini adalah contohnya ya, Bapak Ibu. Contoh penerapan keyakinan di kelas. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Nah, ini pemaparan diseminasi budaya positif. Mohon maaf apabila banyak yang tidak mengerti ya. Mudah-mudahan materi dari saya bermanfaat. Apakah sebelum ditutup, apakah Ibu Bapak ada yang mau menanggapi atau menambahkan dari diseminasi hari ini? Saya tidak akan bertanya, tetapi menanggapi tadi dalam materi disiplin. Saya sangat sepakat dengan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Haji Dewantara, bahwasanya disiplin itu adalah harus termuat dari motivasi internal ya. Iya. Kalau misalnya belum mampu gitu, ada motivasi diri sendiri, itu memang harus dipaksa, artinya harus dipaksa oleh atasan gitu ya. Itu mungkin pembelajaran yang luar biasa hari ini begitu ya. Itu memang betul-betul realitanya harus seperti itu. Tapi saya berharap begitu ya. Kita sebagai warga SDN Genteng, mari bersama-sama gitu ya memulai dan menerapkan disiplin di sekolah gitu. Ya, terima kasih Bu Yani ya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi supaya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Karena tidak bisa hanya satu guru saja ya yang melakukannya, tapi kalau bisa juga itu harus semua warga di sekolah. Mari kita sama-sama untuk menciptakan sekolah kita itu ke arah yang lebih baik lagi, untuk menanamkan budaya positif kepada siswa-siswa kita di sekolah kita yang tercinta. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.